14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang yang dalam arti agamanya. itu bukan firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus, surat Paulus itu. Oh, itu Paulus itu. A few moments later. Atau membuat orang lain malah malah menyembah bukan yang seharusnya. Kutusin Nabi Muhammad, kutusin Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya memuliakan Nabi Muhammad, kutuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad, kutuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Itu tidak berdosa dan tidak hukumnya haram. Bagaimana dihukumkan haram? Ummu Salamah meminum air kencingnya Nabi Muhammad. Salam saudaraku, akhir-akhir ini sering muncul di beranda TikTok saya, podcastnya Raymond Chin ya, bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Dan bagi yang belum tahu, Raymond Chin itu adalah seorang influencer ya. Dia juga seorang pembisnis dan banyak tahulah soal dunia marketing teman-teman ya. Cuma akhir-akhir ini dia sudah mulai merambah masuk ke ranah agama gitu. Dan satu hal yang membuat saya gregetan ingin membahas konten mereka itu adalah karena mereka ini memakai host yang merupakan seorang perempuan Kristen bernama Feren Ornella, yang dimana dia memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber Islam yang mungkin bisa lebih dari satu orang. Dan Feren ini sebagai host, dia ini kelihatannya masih polos dan tidak punya pengetahuan yang cukup baik tentang kekristenan untuk mengkonter setiap pertanyaan ataupun pernyataan dari para narasumber yang merupakan muslim ya, ataupun orang Islam teman-teman. Dan sebagai informasi juga buat kita ya, Feren ini juga kabarnya merupakan asisten pribadinya si Raymond Chin atau pemilik podcast ini, dan sekaligus diduga mereka ini ada hubungan dekat satu sama lain ya, jadi pacaran. Dan bahkan ada netizen yang bilang mungkin nanti si Feren ini bakal mualaf ujung-ujungnya dan mereka akan menikah teman-teman. Ya, tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Cuman kalau dari keadaannya seperti ini, ya jangan-jangan ini cuma konspirasi doang ya. Konten mereka ini memang sengaja gitu membuat Feren sebagai host di mana dia seorang Kristen ya, supaya terlihat lemah, terlihat sepertinya Kristen itu tidak bisa mengkonter balik atau bagaimana dari setiap narasumber-narasumber yang ada gitu ya. Dan salah satu pembahasan mereka yang saya gregetan ingin meluruskannya adalah video berikut ini teman-teman. Tapi sebelum videonya saya tampilkan, saya ingin mengajak teman-teman semua terlebih dahulu untuk follow akun TikTok daripada Risans Channel ya. Karena dalam waktu dekat ini saya berencana akan membuka saluran live ya, khusus malam hari untuk membahas mengenai iman Kristen. Ya, bisa berupa diskusi Alkitab, bahkan juga bisa curhat ataupun konseling ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang mau curhat konseling, boleh nanti bergabung di live TikTok saya. Jadi tolong di follow ya, supaya nanti ketika saya live ya minimal view-nya ataupun penonton yang masuk itu ya lumayan lah, sehingga kita bisa interaksi satu sama lain ya teman-teman. Oke, baik, sekarang mari kita lihat video berikut ini. 2 Korintus nomor 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus, Surat Paulus itu. Oh, itu Paulus itu. Itu surat Paulus terhadap jamaah di Korintus. Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gua nih mata kayak gitu tuh. Gua sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana reaksi Feren sebagai host. Dia sangat-sangat polos karena Ustadz Felix menyanggah pernyataannya, tapi dia sendiri malah kebingungan dan sepertinya nggak bisa menjawab teman-teman. Bahkan kalau kita lihat ada kepincangan di sini. Feren sebagai seorang Kristen dia sendirian, sementara 3 orang lainnya adalah Muslim, bahkan laki-laki lagi, dan Feren ini perempuan sendiri loh, bayangkan. Tapi oke lah, kita akan luruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ini ya, dan saya sangat menyayangkan sih ya. Ustadz Felix Xiao yang dulunya katanya pernah beragama Katolik, tapi dia keliru dalam memahami soal firman Tuhan ya.
Jadi di dalam Kristen, Alkitab disebut sebagai firman Tuhan, itu dalilnya adalah 2 Timotius 3:16 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada kalanya Allah itu berfirman secara langsung, tapi ada juga melalui hambanya ataupun orang-orang pilihannya, yaitu para nabi ataupun juga para rasul, teman-teman. Dan itu semua dicatat sebagaimana yang ada di dalam Bible, yaitu dengan cara Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan juga rasulnya, sehingga mengilhami dan membimbing mereka untuk menulis firman Tuhan melalui tulisan-tulisan yang kemudian dikanonisasi menjadi Alkitab ataupun Bible. Sebenarnya ini pemahaman dasar atau pemahaman yang basic lah bagi orang Kristen. Tapi sangat disayangkan sekali si Feren ini terlalu polos, mungkin dia juga kurang belajar tentang agama Kristen, dan juga si Ustadz Felix Xiao yang katanya pernah Katolik juga sepertinya tidak memahami akan hal ini, teman-teman. Ya mungkin memang dulunya dia ini memang gak pernah belajar apa-apa tentang kekristenan, jadi gak heran kalau sekarang dia berpindah agama. Saya punya saran buat Ustadz Felix Xiao dan juga podcastnya Raymond Chin yang membahas soal agama ini dengan memakai host Kristen sebagai bahan untuk dijadikan pembenaran terhadap agama Islam. Cobalah kalian itu jangan cuma monolog dan bersembunyi di balik host Kristen yang polos dan juga pengetahuannya minim. Itu terlalu pengecut menurut saya. Minimal kalian itu berdiskusilah secara langsung dengan pengajar ataupun apologet Kristen. Maka saya jamin Anda pasti kelabakan untuk membentengi ajaran agama kalian. Bahkan di beberapa konten kalian yang lain, saya melihat ada sebuah blunder parah yang justru ini bisa menyerang agama kalian sendiri loh. Dan salah satu kontennya ini sempat dibahas oleh seorang teman ya di TikTok ya. Oke, langsung aja kita buka TikToknya. Banyak orang Mengaku dapat wahyu nih. Tapi terus? gimana cara bedain wahyu yang benar dari Allah dan yang bukan? kalau gua cukup dengan melihat yang dia akui sebagai wahyu itu merugikan orang lain apa enggak. Wah, Apakah memperkaya diri dia sendiri atau membuat orang lain malah menyembah bukan yang seharusnya. Kultusin Nabi Muhammad, kultusin Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya memuliakan Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Itu tidak berdosa dan tidak hukumnya haram. Bagaimana dihukumkan haram? Ummu Salamah meminum air kencingnya Nabi Muhammad. Jadi di konten ini si Feren bertanya bagaimana cara membedakan wahyu yang memang dari Allah dengan wahyu yang mengada-ngada ataupun wahyu palsu. Lalu dijawablah oleh salah seorang narasumber di dalam konten ini ya. Yang pertama dia bilang cara bedakannya tinggal lihat saja wahyunya itu merugikan orang lain atau tidak. Lantas langsung kepikirlah salah satu surah dari Al-Anfal ayat 12 ya. Dan sini kalian bisa baca sendiri. Karena saya nggak sanggup baca ayat ini teman-teman, terlalu sadis saya pikir. Lalu yang kedua, cara untuk membedakan wahyu palsu itu lihat saja apakah orang yang menyampaikan wahyu itu dia memperkaya sendiri-sendiri atau bagaimana. Lalu langsung muncul lagi nih ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 dan silakan kalian baca sendiri. Dan yang ketiga yang terakhir, cara membedakan wahyu asli dan juga palsu adalah wahyu palsu pasti akan membuat orang lain menyembah yang bukan seharusnya. Waduh, ini berat ini saudara-saudara ya. Lalu muncullah video Ustadz yang berkata untuk kultuskan Muhammad. Atau membuat orang lain malah menyembah bukan yang seharusnya. Kultusin Nabi Muhammad, kultusin Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya memuliakan Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Itu tidak berdosa dan tidak hukumnya haram. Bagaimana dihukumkan haram? Ummu Salamah meminum air kencingnya Nabi Muhammad. Waduh, parah ini ya. Dan ini juga sepertinya yang sering dibahas Edis TV mengenai Muhammad itu adalah Rob ya.
Bahkan sudah banyak muslim yang mengakui bahwa Muhammad adalah Rob itu sendiri. Dan ini sudah banyak orang yang mempunyai paham-paham seperti ini, teman-teman. Jadi secara nggak langsung apa yang disampaikan oleh narasumber Islam ini justru menampar ajaran agamanya sendiri ya, teman-teman. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan itulah yang merupakan tanggapan ya atau counter dari saudara kita Rizan's Channel. Yang dimana Ustadz Felix Xiao ini teman-teman, dia sering kali membahas tentang agama orang. Dan bukan hanya kali ini di podcast Feren ini dia membahas tentang kekristenan, tetapi juga sebelum-sebelumnya dalam kajiannya teman-teman, dia sering kali membahas dan tidak sedikit dia memfitnah kekristenan. Nah teman-teman, seperti yang kita tonton tadi dari awal, bagaimana seorang Feren dia menyampaikan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kami ini diajarkan untuk mencari pasangan yang seimbang dan jangan mencari pasangan yang tidak seimbang, karena tidak mungkin antara terang dan gelap itu bisa bersatu teman-temannya. Yang dimaksud terang di sini adalah pengikut-pengikut Kristus, yang dimaksud gelap di sini adalah orang-orang yang tidak atau yang belum percaya kepada Kristus. Jadi Alkitab mengajarkan kita dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa carilah pasangan yang seimbang, yang sepadan, yang seiman, yang sevisi, yang semisi dalam firman Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam hidup takut akan Tuhan. Nah, itu adalah ajaran kitab suci yang diajarkan kepada kami sebagai umat Kristen. Tetapi justru ada satu kesimpulan atau tuduhan atau fitnahan dari Felix Xiao ini. Apa yang dia katakan tadi, bahwa itu bukan firman Allah, itu bukan firman Tuhan. Itu kesimpulannya yang begitu bodoh menurut saya teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena bagi umat Kristen bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa Alkitab itu wajib kami imani dari Kejadian sampai Wahyu. Karena sekalipun murid-murid atau para nabi yang menulis tentang kitab itu, tetapi itu tidak lepas dari pewahyuan, dari tuntunan Roh Kudus kepada mereka para penulis. Nah teman-teman, bagaimana jika kita menyampaikan tuduhan yang sama atau standar yang sama kepada mereka dan kita mengatakan bahwa kitab sucimu itu bukan firman Allah, dan itu terbukti teman-teman ya, kalau niat kita untuk memperdebatkan itu, berpolemik di situ, dan itu terbukti bahwa di dalam kitab suci mereka sendiri itu bukan hanya firman Allah, justru ada kata-kata manusia, bahkan ada kata-kata jin dan lain sebagainya. Nah teman-teman, apakah kita bisa menyimpulkan dan mengatakan dan memfitnahkan kepada mereka seperti yang difitnahkan oleh Felix Xiao kepada kekristenan? Tentu saja tidak, karena itu adalah agamamu dan silahkanlah kamu meyakininya, mengimaninya. Kita nggak perlu memfitnah mereka. Karena memang yang sering membuat gaduh ini teman-teman, kalau saling membahas tentang agama lain teman-teman, yang bukan ranahnya, yang bukan imannya, yang bukan kitabnya, yang bukan ajarannya, tapi dia bahas, maka disitulah terjadi kegaduhan. Dan kita lihat akhir-akhir ini teman-teman ya, begitu banyak orang yang semakin fanatik dalam keagamaannya dan membuat mereka bertindak keras ekstrim teman-teman ya. Nah artinya mari kita mengimani agama kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.